Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara serta seluruh umat Tuhan yang bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020, terimalah salam kasih kami, Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan jemaat Tuhan untuk hadir dalam persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara berserta dengan seluruh pelayan khusus, kami menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mulaikan ibadah pada saat ini, mari kita berikan sapaan salam di sebelah kanan dan kiri kita, dan kita katakan, kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk ibadah kita hari ini, Tahun Rahmat Allah bagi kehidupan. Kitab Keluaran 20 ayat 11 berkata, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saat ini, mari kita meneduhkan hati, meneduhkan tubuh, jiwa, dan roh kita, menikmati saat yang teduh bersama Tuhan, agar kita pastikan ketika kita datang pada Tuhan pagi hari ini, kita terhubung dengan Dia, roh kita terhubung dengan roh Tuhan, dan kita boleh menikmati hadirat-Nya yang kudus, yang memberikan kita kedamaian, memberikan kita kelegaan, dan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita siapkan hati kita menghadap tahtanya, dan kita naikkan satu pujian sambil mempersiapkan diri kita. Indahnya saat yang teduh. Naikkan
Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa. Kami menikmati saat yang teduh bersama-Mu Tuhan. Menaikkan pujian dan syukur kami karena Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami ada di hadirat-Mu Bapa, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu Bapa. Kami rindu ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sorga terbuka dan menikmati setiap pujian dan penyembahan umat-Mu yang dinaikkan dalam roh dan dalam kebenaran. Kami berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Dan kami bernyanyi, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami berdoa kepadamu dalam persekutuan ibadah ini. Dan dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita ada di altar Tuhan. Mari kita angkat hati kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau angkat tangan kami, menyembah Engkau lebih lagi. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan penyembahan kita saat ini. Berdiri di altar-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Hadir di sini. Mari kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi katakan, saatnya kami datang padamu Tuhan. Mari
kita puji Tuhan lebih lagi. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Kita
pujian, syukur, hormat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini mari kita datang, kita membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita pikirkan, yang kita katakan dan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang membuat kita berdosa dan mendukakan hatinya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti pemazmur yang berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa dan membuka kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Walaupun itu kami sembunyikan di dalam pikiran kami, tetapi semua terbuka begitu jelas di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami seringkali terjebak oleh berbagai kepentingan diri kami masing-masing. Dan kami mengabaikan persekutuan keintiman dengan-Mu Tuhan. Kami lebih mementingkan segala giat kerja dan aktivitas kami Bapa. Dan seringkali kami tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan oleh karena itu dalam kehidupan kami ada begitu banyak hal Tuhan yang membuat kami bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa membawa setiap pengakuan dosa kami secara pribadi kepadamu Tuhan. Dan kami memohon belas kasihan-Mu Bapa mengampuni setiap kami, mentahirkan kami, dan menyucikan kami dari segala dosa dan pemberontakan kami. Sehingga hati kami Tuhan, hati yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Hati yang siap untuk firman itu bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Ampuni dan kasihani kami Bapa, dan dengarkanlah setiap pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang murah hati, Allah yang sungguh mengasihi kami. Seperti kata pemazmur, sebab Engkau baik ya Tuhan, dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Karena itu kami mau datang kepadamu Bapa,
Kami mau menaikkan puji dan syukur kepadamu Allah kami yang besar. Karena perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Kami mau mengangkat lagu pujian pengagungan bagimu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, sebab Kau besar bagi kami Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Dan hormat, ku angkat seluruh pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat seluruh pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tiada Tuhan. seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kesempatan yang manis dan indah saat ini kami mau gunakan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu dan pimpin kami semua yang mendengar, yang melihat, dan yang menonton, agar pesan Tuhan kepada kami hari ini kami dapat dan sanggup laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu,
Dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara dalam kemanusiaan, dan siapapun yang ikut dalam persekutuan pada hari ini. Sedikit latar, Imamat 25 ini mengingat pada umat dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan tersebut ada perhentian, ada istirahat, dan mereka berputar-putar di sekitar Sinai. Dan di Sinai inilah, seperti ayat 21 tadi, terjadi banyak hal. Ada ketaatan, ada ketidaktaatan, ada keteraturan, dan juga ketidakteraturan. Ada pelanggaran, dan juga ada hukuman. Dan di Sinai juga terjadi interaksi antara Musa dan Tuhan. Musa bertemu satu demi satu. Musa bertemu muka dengan Tuhan, kata Alkitab. Dan juga ada interaksi antara Musa dengan umat dan umat dengan Musa. Dalam interaksi yang seperti itu, saudaraku, Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada umat. Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Hal yang utama yang terjadi di Sinai adalah Tuhan memperkenalkan diri kepada umat bahwa dialah Yahweh, dialah Tuhan, dia yang pertama dan harus pertama dalam hidup dan kehidupan. Dalam Ulangan disebutkan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan juga kasihlah sesama manusia. Dan hukum yang pertama tersebutlah harus diajarkan berulang kali kepada umat. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Setelah umat mengenal Tuhan, setelah umat mengetahui bahwa Tuhan inginkan manusia, umat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka dilanjutkan dengan semacam penjelasan yang Tuhan berikan kepada umat. Yang kita sering kenal bahwa umat mendapatkan hukum, ajaran, atau disebut juga Taurat. Di dalam hukum-hukum yang Tuhan berikan itu ada dasar titah, ada hukum-hukum ibadah, dan juga hukum sosial, hukum masyarakat, hukum yang harus terjadi di dalam komunitas umat pada masa lalu. Bacaan kita adalah peraturan-peraturan dalam komunitas. Peraturan-peraturan yang harus terjadi dalam masyarakat pada masa itu. Diawali dengan, jika kamu nanti masuk di tanah perjanjian itu, tanah yang akan kuberikan kepadamu. Ada banyak hal yang terjadi.
Dan salah satunya adalah bagaimana mengolah tanah, mengolah sarana untuk hidup dan kehidupan. Perhatikan baik-baik di ayat tersebut. Waktu mengolah tanah untuk sendiri, kemudian dilanjutkan dengan waktu istirahat. Tanah itu istirahat dalam ayat 4. Dan ketika tanah itu tidak ditanam, maka harus membiarkan tumbuh-tumbuhan, benih atau akar yang tersisa itu tumbuh. Dalam ayat yang ke-6 dan 7 disebutkan di situ bahwa dalam teks kita, hasil dari lahan yang tidak ditanam, hasil dari tanah atau ladang yang tumbuh sendiri itu bukan melulu untuk pemilik lahan. Namun disebutkan hasil tersebut harus diberikan kepada para orang asing, orang upahan, bahkan diberikan juga kepada budak belian. Tujuannya adalah ada keteraturan, ada keseimbangan antara hasil pemilik lahan dan juga mereka yang bekerja, mereka yang ada di sekitar pemilik tanah itu. Itu maunya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari sini juga kita perhatikan baik-baik bahwa dalam bagian ayat 1 sampai 7 ini memperlihatkan Tuhan ingatkan kepada umat bahwa mereka harus memiliki rasa keterpihakan dan perhatian pada orang-orang kecil, kepada budak belian, kepada para pekerja, orang upahan, dan musafir. Dalam bagian ini juga menunjukkan bahwa Tuhan inginkan walaupun umat mengolah tanah dengan sebaik mungkin, maka harus terjadi keseimbangan, keteraturan, dan keselarasan antara manusia, flora, dan fauna. Saudara-saudara, itu yang umat harus lakukan. Tahun Sabat ini menunjukkan upaya Tuhan agar manusia memiliki keterpihakan, keteraturan ciptaan. Manusia tidak boleh melupakan hal-hal tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melompat pada sikon kekinian kita. Dalam konteks hidup dan kehidupan keseharian yang modern ini, kita perhatikan baik-baik bahwa manusia mengolah di atas tanah, lahan, ladang, dan seterusnya. Dalam sikon kekinian kita, manusia bukan saja mengolah sesuatu di atas tanah, tapi juga di bawah laut, di atas laut. Manusia juga mengolah apa-apa yang ada di udara dan juga mengelola angin untuk hidup dan kehidupan. Ayub 28 menunjukkan juga sebelum manusia mengenal pertambangan modern, Ayub sudah mengungkapkan tentang manusia mengelola masuk ke dalam tanah. Disebutkan bahwa mereka membendung sungai dan menemukan hal tersembunyi di bawahnya. Mereka menemukan emas, perak, tembaga, dan batuan berharga. Manusia masuk ke dalam sana. Manusia mencari dan menemukan. Dalam konteks kekinian, tanah, ladang sudah menjadi alat untuk hidup dan kehidupan manusia. Dalam konteks kekinian, manusia menembus bawah laut. Dalam konteks kekinian, manusia sudah meluncur ke udara, langit. Dalam konteks kekinian, manusia meluncur ke dalam lorong-lorong gelap di bawah tanah. Semuanya menjadi upaya manusia menyelidiki dan menemukan hal-hal untuk melengkapi hidup dan kehidupan. Sebelum manusia mengenal apa itu hal-hal modern seperti sekarang ini, Ayub sudah menjelaskan kepada manusia. Manusia telah berhasil meraih apa yang ada di atas tanah. Manusia sudah berhasil meraih apa yang ada di dalam tanah, di udara, langit, dan juga dimanapun kemampuan manusia itu.
Lalu apa yang kita dapatkan? Setelah manusia mendapatkan hasil tanah, Tuhan memerintahkan kepada umat bahwa ada saatnya hasil tanah itu dibagikan, bahkan digratiskan kepada orang-orang sekitar, kepada komunitas, kepada orang-orang yang tak berdaya dan terpinggirkan serta termarginalkan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Kita dalam konteks kekinian kita, apa yang kita lakukan? Apakah ketika kita berhasil mengolah tanah, laut, langit, dan bawah tanah, kemudian selanjutnya bagaimana? Seharusnya dalam konteks kita adalah tercipta keteraturan ciptaan, kembali kepada keselarasan dengan alam. Firman Tuhan dalam Imamat mengajarkan kepada kita mengelola lahan, mengelola alam, mengelola apa saja, di ujungnya harus terjadi keteraturan ciptaan. Yang terjadi sekarang ini adalah lahan yang terlantar, bekas tambang yang menjadi danau yang dalam bahkan mematikan. Bahkan bekas-bekas hutan yang produksi menjadi daerah tandus, menjadi padang pasir baru yang diciptakan oleh manusia. Banyak orang lupa pada mereka yang pernah mengelola ladang dan tanah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dalam hidup dan kehidupan kita, apa yang harus kita kerjakan untuk semuanya itu? Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dalam kata dan perbuatan kita bisa melakukan keterpihakan dan keselarasan dengan alam. Itu yang harus terjadi. Dan tidak boleh dilupakan oleh saudara dan saya yang sekarang ini bertindak sebagai pemilik usaha ladang. Yang sekarang ini bertindak sebagai pemilik atau pengelola tambang. Yang sekarang ini mengusahakan segala sesuatu dari hasil laut, hasil ladang, udara, bahkan hasil bawah tanah. Yang kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki apa yang harus dilakukan itu. Hal yang menarik kedua adalah yang terjadi, Tuhan inginkan bahwa bukan saja keteraturan ciptaan, melainkan kepedulian terhadap sesama manusia. Frasa dalam teks kita yang kita baca tadi, hasil itu harus diberikan kepada orang-orang upahan, orang asing, budak, dan orang-orang di sekitarmu. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa walaupun dalam tahun itu, dalam masa itu, mereka, orang-orang tersebut tidak menanam, tidak bekerja, tidak menuai, tapi mereka harus mendapatkan hasil dari tanah yang menjadi milik dari si pemilik tanah ini. Ini jelas memperlihatkan kepada kita perlu keteraturan, kepedulian, keterpihakan kepada mereka yang menjadi orang tidak punya, menjadi mereka yang menjadi orang yang termarginal, orang kecil. Hal yang menarik ketiga adalah saudara-saudaraku, tahun Yobel, tahun Sabat, ketika lahan disuruh istirahat. Ini juga menunjukkan bahwa harus terjadi keteraturan flora dan fauna. Konsep modern menyatakan bahwa lahan atau hutan yang diambil hasilnya perlu ditanam ulang. Namun apa yang terjadi? Banyak orang lupa hal tersebut. Bagaimana dengan saudara sebagai anak Tuhan yang bekerja mengambil hasil ladang, hasil Tuhan? Seharusnya kita juga bisa berpikir seperti apa yang dilakukan, diperintahkan Tuhan kepada Musa dan kepada umat pada masa lalu. Kita harus mampu untuk memberitakan bahwa apa yang kita lakukan, hasil yang kita dapatkan, semua yang kita tuai itu berujung kepada membuat keteraturan flora dan fauna dan menciptakan kembali keseimbangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang terakhir yang menarik dalam bacaan kita adalah bagaimana tanggung jawab umat kepada alam. Tanggung jawab umat kepada apa-apa yang mereka alami. Jika
keseimbangan alam terganggu, maka umat pun juga mengalami gangguan. Jika alam semesta ini terganggu, maka umat pun mengalami banyak hal yang disebut penderitaan. Apa yang terjadi? Saudara-saudaraku yang kekasih, kembali dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan inginkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segala akal budi kita. Tuhan inginkan bahwa kita mengasihi sesama manusia dengan hal yang sama seperti diri sendiri. Dan Tuhan inginkan bahwa apa yang menjadi dasar utama dalam hubungan dengan Tuhan yaitu kasih harus diwujud nyatakan melalui tata aturan berikutnya. Dan Tuhan berikan itu kepada umat masa lalu. Saudara dan saya dalam konteks kekinian ada di dalam tatanan seperti itu. Kita memiliki banyak hal yang merupakan inti dari apa yang maunya Tuhan, kasih kepada Dia. Dan selanjutnya apa yang Tuhan mau itu harus kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Jika tidak, maka sia-sialah pergumulan hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai landasan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan pada ibadah ini. Firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17 mengatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
Mari kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah ibadah kami pada minggu ini ya Tuhan, kami telah membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Baik dalam bentuk ucapan syukur, baik dalam bentuk perpuluhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan, kiranya menjadi persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Teristimewa kami berdoa agar Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengolah, agar dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan bagi tangan-tangan yang belum sempat memberi. Hari ini kami percaya berkat yang sama Tuhan akan berkati dalam kehidupan dan rumah tangga jemaat Gemim Sion. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, saat ini kami umat-Mu di dalam penyembahan kami, di dalam permohonan kami membawa saudara-saudara kami yang berencana untuk membangun keluarga, Saudara Mario Yohan dan Saudara Roma Pardede. Biarlah Tuhan buka jalan dan Tuhan pimpin sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga Ibu Eka Sendo Abidin yang menanti kelahiran bayinya. Kuatkan ibu dan anak dalam kandungan. Saudara-saudara kami yang tugas di luar kota, luar Jakarta, Saudara Doni Rantung, Saudara Stefano Rondonuwu, Bapak Effendi Panjaitan, Bapak Herli Tamawilang, Bapak Frandilo Maki dan Saudara Hani Tetimu. Tuhan menjaga mereka di dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang menderita sakit dan dalam proses kesembuhan. Pendeta 50 Ompi Narai, Penatua Ferry Malayangkai, Ibu Dewi Malayangkai Suwito, Bapak Temi Malangkai, Bapak Edi Malayangkai, Ibu Maria Kendangan, Bapak Yonas Kelesaran, Ibu Kusoi Supit, Bapak Elviani Wowor, Bapak Alexander Lowang, dan Oma Caroline. Saudara-saudara kami ini dalam derita, mereka harus berseru kepadamu, ya Tuhan. Engkau menyembuhkan dan menolong mereka di ranjang mereka sakit sesuai dengan firman-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang menderita akibat COVID-19 dan juga korban COVID-19 non kesehatan yang begitu banyak di negeri kami, bahkan di dunia ini. Engkau lihat dan perhatikan mereka melalui tangan-tangan penuh kasih dari orang lain, dari bangsa dan negara, dari komunitas, sehingga saudara-saudara itu juga tidak kekurangan
tidak kekurangan gizi, bahkan mereka dapat mempertahankan hidup dan kehidupan selayaknya seperti orang-orang lain. Ya Tuhan, bangsa ini kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai juga pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Segala macam kemelut politik, kemelut ekonomi, kemajuan, dan bahkan kemunduran sekalipun, Tuhan atur semua bangsa ini sehingga kembali menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menyatu, bangsa yang dalam kebersamaan sebagai negara rakyat yang besar dan ditolong karena meminta pertolongan dari Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan pribadi demi pribadi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini, mengikuti kebaktian ini secara virtual. Ada banyak kata dari dalam hati mereka, ada banyak doa dan keluhan yang mereka ucapkan saat ini. Ada banyak hal yang mereka sampaikan kepadamu dengan kata-kata yang tidak terdengar, dengan bisikan-bisikan yang penuh dengan tangisan, ratapan, bahkan sukacita. Ada banyak permohonan yang jemaat menaikkan sekarang ini dari dalam hati mereka. Tuhan, dengar mereka, dengar keluhan mereka, dengarlah suara hati mereka, agar mereka tetap setia, tetap dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, walaupun ibadah secara virtual, walaupun mengalami begitu banyak tantangan akibat kondisi bangsa, kondisi dunia sekarang ini. Bapa dalam surga, kami yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kami belajar bertanggung jawab. Kami belajar untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan di mana saja kami berada. Keseimbangan antara kami dengan sesama, keseimbangan antara kami dengan alam semesta, flora dan fauna. Dan kami percaya itu maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Pelayanan gereja kami, Gemim Sion Jakarta Utara, para penatua, para semas, para pelayan kategorial, para pendeta yang melayani kami, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, sehingga dalam keterbatasan pelayanan dan melayani secara virtual, melayani dalam jarak seperti sekarang ini, tapi kami tetap melakukan itu. Kami melakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan, demi membawa dan menuntun umat-Mu dalam terang Kristus, dalam terang Tuhan, sehingga semuanya boleh berada dalam damai dan sejahtera serta sukacita, bahkan menuju kepada kesehatan umat, kesehatan pribadi, dan juga kesehatan komunitas serta bangsa dan negara kami bebas dari bencana ataupun pandemi sekarang ini. Ya Tuhan, itulah permohonan kami. Engkau dengar kami dan sambut kami demi Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mohon waktu sejenak untuk pembacaan warta jemaat. Kami sampaikan terima kasih kepada Kadim Pendeta Yapi Pelokila yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Bapak Pendeta
dalam pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih kepada pelayan khusus yang bertugas di ibadah ini, band, pemandu lagu, multimedia, soundman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara juga. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Info pelayanan, selamat hari ulang tahun kepada Bapak Andrew Gunawan, Saudara Jefferson Rumopa, adik Kathy Aurora Worotikan, Saudara Sandy Oliver, Bapak Lukas Umbo, adik Abrar Sen Guitara Malyangkai. Kedua, ibadah Bipra dilaksanakan secara online, meliputi ibadah kolom PKB WKI setiap hari Rabu jam 7 malam, ibadah doa malam setiap hari Jumat jam 7 malam, ibadah remaja setiap hari Sabtu jam 3 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 1 siang, dan ibadah pemuda setiap hari Minggu jam 7 malam. Ketiga, disampaikan kepada Jemaat Gemi Mission Jakarta Utara bahwa sesuai dengan himbauan Pemprov DKI yang akan memberlakukan kembali PSBB total, maka untuk sementara waktu kegiatan ibadah minggu mulai tanggal 20 September 2020 sampai ada pemberitahuan dan pengumuman lebih lanjut akan dilaksanakan di rumah masing-masing lewat live streaming atau rekaman. Keempat, kegiatan gala dinner Gemi Mission belum sempat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan dikarenakan pandemi COVID-19 dan akan diinformasikan selanjutnya setelah situasi sudah kondusif. Demikian pembacaan warta jemaat pada hari ini. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita kembali menghadap Bapa. Kita mau panggil Dia Abba, ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah. Kau Abba, Kau Bapa kami. Dan Kau segalanya bagi kami. Bagiku
Kembalilah dalam hidup dan kehidupanmu setiap hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.